Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Nusiana dengan NIM J1410231045. Di sini saya akan mereview hasil dari resume saya, tugas pengganti praktikum Kapita Selekta pada pertemuan kedua, yaitu tentang di mana materinya itu tentang pembibitan dan budidaya sapi perah. Di sini Adi Sapi Juara Farm. Oke. Nah, dimana untuk pembibitan dan budidaya sapi perah ini memang dipengaruhi dari subsistem inputnya sampai nanti hasilnya outputnya. Nah, dari subsistem input output itu akan saling berkaitan, sehingga gimana kita menangani input dan on farmnya ini akan sangat berpengaruh ke hasil produk atau outputnya gitu. Di sini outputnya itu banyak. Kalau sapi perah tuh nggak hanya susu, ada juga produksi pedetnya. Kita bisa jual pedetnya gitu. Terus juga kita bisa jual kotoran ternaknya sebagai pupuk maupun juga sebagai biogas. Oke, dimulai dari pertama itu subsistem input, dimana subsistem input ini sangat penting, dimana paling penting yang lebih krusialnya itu dalam memilih bibit unggulnya, bibit sapinya, dimana karena pemilihan bibit ini sangat berpengaruh nanti ke hasil produksi susunya. Maka dari itu kita harus pilih bibit yang unggul. Gimana sih cara kita tahu bibit unggulnya tuh gimana? Pertama itu cara memilihnya, periksa penampilan fisiknya. Jadi sebelum kita beli bibitnya, kita cek dulu nih fisiknya, apakah cacat atau tidak, apakah sehat secara fisik, semua dari kepala sampai ke ekor kaki semuanya dicek. Lalu dari tingkah lakunya, apakah si pedet, si bibit ini tuh dia cenderung diem aja terus tidak mau gerak, ataupun terlihat lesu, atau itu termasuk ciri-ciri bibit yang kurang unggul atau bibit yang rentan terkena penyakit. Nah, maka dari itu kita harus cari bibit sapi perah yang aktif dan terlihat tidak sakit gitu, atau aktif dan nafsu makan minumnya pun bagus gitu. Terus dari nafas, kalau misalkan nafasnya ngerek atau kayak kita denger nafasnya tuh kalau disebutnya tuh ngerek ya. Jadi kalau misalkan ngerek tuh berarti ada yang kurang bagus nih di sistem pernafasannya. Jadi memang harus cari yang normal gitu loh, tidak mengerek dan tidak mengeluarkan lendir di hidungnya gitu. Mungkin kalau sedikit lendir itu masih bisa, cuman kalau misalkan cukup banyak mungkin itu bisa dibilang kurang baik atau kurang sehat. Lalu dilihat dari mulut dan giginya, terus kondisi tali pusar si bibit sapi perahnya itu, terus dari lihat kotorannya, dari warna kotorannya seperti apa. Terus penting juga untuk kita ngecek recordingnya gitu, pastikan ada pencatatannya nih. Maka kita lebih baik sebelum membeli bibitnya kita cek dulu recording dari bibit unggul ini. Terus riwayat kesehatannya bisa dilihat di recordingnya juga ya, riwayat kesehatan, apakah bibit yang akan kita beli ini sebelumnya sering sakit-sakitan kah atau seperti apa. Karena kalau misalkan sebelumnya sering sakit-sakitan, itu kemungkinan besar kedepannya pun rentan terkena penyakit. Jadi memang imunnya tuh lemah gitu loh. Terus kedua, selain dari bibit unggul di subsistem input ini, kita lihat kita harus milih-milih nih sumber pembelian bibitnya itu mau di mana. Bisa dari balai, bisa dari peternak lokal, bisa juga mengimpor bibit unggul atau spermanya gitu. Lalu kita juga
bisa mengadopsi teknologi apa yang bakal kita gunakan dalam budidaya. Nah, ini ada di subsistem input. Kita harus tentukan ya teknologi yang mau kita gunakan apa. Misalkan inseminasi buatan, terus terus kita juga melakukan seleksi genetik, terus pencatatan produksi secara digital kah atau manual, tapi lebih baik secara digital agar meminimalisir resiko kelupaan pencatat atau pencatatannya kurang tepat gitu. Lalu bisa juga melakukan transfer embrio untuk mendukung peningkatan mutu genetik. Jadi kalau misalkan transfer embrio itu biasanya mutu genetiknya tuh genetik unggul gitu yang dihasilkan. Lalu di input juga, subsistem input ini juga ada nutrisi dan pakan. Nah, nutrisi pakannya ini karena dia masih bibit ya, masih pedet, biasanya masih memerlukan susu dari indukannya, jadi masih diberi susu. Terus kalau misalkan udah agak besaran atau ke tahap darah ya, itu bisa diberi hijauan, terus juga bisa diberi ampas tahu yang tinggi protein ya, ampas tahu tuh, terus konsentrat berkualitas tinggi yang bernutrisi, bergizi dan tinggi protein. Lalu untuk sarana dan prasarananya pertama pasti menyiapkan kandang untuk budidaya sapi perahnya ini. Lalu alat makan dan minum, kalau misalkan di di pemeliharaan budidaya pedetnya berarti kan menyediakan alat minum susunya gitu, botol susunya untuk si pedetnya. Lalu sistem sanitasi ini juga perlu untuk menjaga kebersihan atau menjaga tetap steril gitu, agar terhindar dari penyakit yang bisa menimbulkan kerugian nanti ke depannya. Lalu untuk kedua, masuk ke subsistem on farm, di mana subsistem on farm ini adalah proses budidayanya nih. Ini juga sangat penting karena saling berkaitan. Pertama itu dari manajemen pemeliharaannya. Pertama itu harus dikelompokkan ternaknya tuh berdasarkan pertumbuhan. Jadi ada kandang pedet khusus semuanya isinya sapi pedet, lalu ada kandang darah dan juga ada sapi laktasi. Jadi tidak boleh disatukan nih, mulai dari pedet sampai sapi laktasi, karena yang diberikan cara budidayanya juga beda gitu. Treatment yang diberikan tuh beda setiap fase pertumbuhannya, mulai dari pedet, darah maupun sapi laktasi. Lalu pastinya menjaga kebersihan kandang dan kebersihan susunya ya, karena saat kebersihan tuh sangat mempengaruhi kondisi kesehatan sapinya, bahkan sampai ke kualitas susunya. Lalu manajemen pakan, fokus pemberian hijauan, di mana pemberian hijauan ini sebanyak kurang lebih 10% dilihat dari bobot 30-50 kg per ekor dan per hari gitu. Terus diberi juga silase dan ampas tahu konsentrat tinggi nutrisi, di mana konsentrat ini biasanya sekitar diberinya itu 1-2% per bobot 4-10 kg per ekor per hari itu. Jadi disesuaikan juga nih pemberian pakannya itu, disesuaikan dengan bobot si sapi perahnya itu seberapa gitu. Lalu dikombinasikan antara pakan hijauan maupun konsentrat gitu. Lalu untuk manajemen kesehatan, ketiga nih di subsistem on farm ada manajemen kesehatan, di mana kita harus mencegah penyakit dengan cara menerapkan sistem biosecurity yang ketat. Jadi tidak sembarangan kalau mau masuk kandang, biasanya akan di sanitasi terlebih dahulu, kita disemprotnya terlebih dahulu, mau alat pakaian yang menempel di tubuh peternak atau kita gitu, agar tidak menularkan penyakit ke sapinya gitu. Lalu memberikan vaksin secara rutin, lalu pengendalian parasit dengan cara pertama itu tadi menjaga lingkungan budidaya tetap
sehat, tetap bersih dan steril gitu. Terus sanitasi kandang dan peralatan, gak hanya kandang dan kitanya yang steril, peralatan yang digunakan dan sekitar kandang tuh harus bersih dan steril, karena takutnya menimbulkan bakteri atau virus yang menular di kita, di alat ataupun di lingkungan budidaya. Lalu kita harus memastikan juga nih suhu kandangnya hanya sekitar 15-25 derajat Celcius. Kalau misalkan kurang dari 15 derajat Celcius, sapi akan kedinginan. Kalau misalkan lebih dari 25 derajat Celcius, akan kepanasan. Pasti suhu juga mempengaruhi kestresan. Jadi takut kalau terlalu dingin atau terlalu panas, sapi takut stres sehingga produksi susunya takut menurun. Lalu menjaga kelembapan kandang juga itu 50-60%, agar kalau misalkan terlalu lembab ditakutkan pertumbuhan bakterinya terlalu cepat, pertumbuhan bakterinya sangat cepat sehingga menimbulkan penyakit. Lalu di on farm juga kita harus manajemen reproduksi, dimana kan di sini sapi perah ya, ketika susunya dihasilkan itu ketika sapinya sedang setelah melahirkan gitu, jadi baru ada nih produksi susunya. Maka manajemen reproduksi ini juga sangat penting, dimana kita fokus deteksi birahi yang kuat. Nah untuk di sini digunakan inseminasi buatan atau IB, pakai IB untuk perbaikan genetik. Lalu mengatur jarak beranak untuk efisiensi produksi, jadi tidak bisa nih terus-terusan di peranak gitu, atau di peranak si sapinya. Jadi harus ada jarak beranaknya sekitar 21 hari, karena ini mempengaruhi juga hasil produksinya. Jadi kalau misalkan terus-terusan tanpa ada jaraknya, biasanya si susunya itu produksi susunya itu akan menurun kuantitasnya, jumlahnya, atau mungkin juga bisa kualitasnya menurun. Lalu sering melakukan periksa kebuntingan kalau ketika sudah diberi IB ya, dimasukkan ke rahim atau serviks, maka harus secara rutin diperiksa apakah berhasil atau enggak, apakah bunting atau enggak. Nah, buntingnya itu kurang lebih selama 9 bulan. Lalu jarak setelah melahirkan dan ke bunting lagi itu jaraknya 3 bulan untuk bisa sapinya itu siap untuk kawin lagi. Lalu melakukan kering kandang atau tidak produksi susu itu selama 2-3 bulan. Jadi ada dimana tidak memproduksi susu gitu. Lalu outputnya nih dari budidaya sapi perah ini, pertama itu tadi sebelumnya yang tadi sudah saya sampaikan, pertama menghasilkan susu segar yang berkualitas tinggi. Nah, susu segar ini bisa dipasarkan ke IPS, KPS, koperasi pemerahan susu, atau home industry gitu, kerjasama ke home industry pengolahan susu, kita sebagai pemasoknya, pemasok bahan bakunya yaitu susu segar. Lalu kita juga bisa memproduksi pedet sebagai regenerasi ternak, kita juga bisa jual pedetnya. Kita juga bisa jual dari kotoran ternaknya sebagai sumber daya tambahan, penghasilan tambahan juga bagi usaha kita. Nah, kotoran ternak ini bisa digunakan sebagai pupuk organik ya, pupuk organik tanaman. Jadi kita bisa masuk nih ke petani-petani, ataupun kita jual ke toko-toko distributor pupuk gitu. Terus juga bisa diolah menjadi biogas. Ini sangat berpeluang, sangat besar ya kalau misalkan kita bisa mengolah atau memanajemen cara pembuatan sampai pemasarannya gitu. Jadi memang sangat
berkaitan satu sama lain, antara subsistem input sampai subsistem on farm atau bahkan subsistem penanganan atau pasca panen, penanganan si produknya itu bagaimana. Jadi memang mulai dari pemilihan bibitnya maupun proses budidayanya gitu sangat berpengaruh sekali dan sangat berkaitan dengan produksi susunya gitu. Baik, sekian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.